sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama sholat. Amin ya rabbal alamin. Udah bangun, Neng? Kan udah subuh. Iya, Umi juga tahu. Neng pasti sholat subuh. Iya kan? Ibu Neng, jerit manggilin Neng. Umi! Ana udah dibangunin belum? Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Ngapain aja sih kamu? Hah? Jam segini kamu baru bangun? Habis sholat, Bu. Kamu jangan banyak mulut kamu ya. Kamu tuh persis seperti almarhum bapak kamu. Sok tahu dan kerjanya cuma ngoceh melulu. Hei, daripada kamu ngoceh, mending kamu pulang. Hei, mana itu dagangan minggu lalu? Kamu kantongin ya buat jajan? Hah? Enggak, Bu. Saya belum tagih, Bu. Belum ditagih, kenapa emangnya? Kamu tuh kayak orang nggak perlu duit aja. Tagih dong, saya perlu duit. Iya, Bu. Insya Allah ya. Ya, iya. Astagfirullahaladzim. Kak Ana, Kak Ana, Sayang, kok jam segini udah bangun? Kenapa? berisik sih, suara ibu kenceng banget. Sekarang mau sarapan apa? Nasi pakai telur, telur pakai nasi, atau nasi dan telur? Terserah deh. Satu nasi komplit ke depan. Tunggu bentar ya. Ngapain kamu? Mau siapin sarapan untuk Tino, Bu. Siapa yang suruh kamu bikin sarapan buat Tino? Saya kan suruh kamu selesaikan itu dagangan. Tapi Tino udah lapar, Bu. Tino kalau sudah lapar bisa minta tolong sama ibu atau sama Umi. Jangan sekali-sekali Tino makan makanan bikinan perempuan sial ini. Nanti Tino bisa sakit. Ya? Umi! Umi! Bikinin sarapan buat anak saya. Ayo. Ayah!
sekarang kata dokter ibu saya bisa meninggal, Nyonya. Saya mengerti. Tapi uang yang kamu pinjam 3 bulan yang lalu belum bisa kamu lunasi. Saya minta pengertian dari Nyonya. Dengan siapa lagi saya harus minta tolong kalau tidak dengan Nyonya? Loh, saya kan sudah memberikan pinjaman buat kamu, buat ibu kamu berobat. Nah sekarang kamu mau pinjam lagi buat operasi. Memangnya saya ini gudang duit, bankir? Atau uang itu memang tumbuh di pohon? Hah? Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa. Di Sumi kenapa? Ibunya yang sakit, kok kita yang mesti repot ya? Ibunya sakit. Sakit apa? Parah. Iya, Den. Perlu biaya untuk operasi. Untuk menyelamatkan nyawa ibu saya, Den. Adian? 500.000. Sumi? Terima. Tapi Kalau masih kurang, bilang ya. makasih, Den. Terima kasih. Baik. Mas kamu. Yan, tunggu. Saya udah telat nih, Ma. Kamu jam berapa pulang kuliah? Pulang kuliah jam 4 sore, terus ada janji. Oh, Mama minta batalkan. Acara kamu yang sore batalkan. Karena Mama minta kamu hadir, Mama mengundang Om Kris untuk makan malam di sini. Kenapa sih, Ma? Kamu harus hadir. Ya, oke lah. Bye. Bye. Cepat rapikan pakaian kamu sekarang juga. Saya tidak mau melihat muka kamu di rumah ini lagi. Maksud ibu? Saya tidak perlu pembantu seperti kamu yang sok pintar dan mata duitan. Sum, cari kerjaan itu zaman sekarang susah, kamu tahu. Masih banyak pembantu lain yang mau kerja di rumah saya. Kamu saya pecat. Maafkan saya, Bu. Apaan sih? Kelamaan lah. Mentang-mentang baru dapat wesel dari kampung. Bukan. Itu uang untuk latihan karate. Bayar les karate. Gue titip sama lo, Yan, ya. Gue sore ini nggak bisa ikut latihan, Yan. Kenapa lo takut? Baru latihan 2 kali udah nggak ikut. Sur, gue udah bilang sama lo nggak usah ikut karate. Lo mendingan ikut nari aja. Brengsek lo, Yan. Kerja lo cuma ngejek orang aja. Gue lagi nggak enak body, Yan. Jadi, karena sudah mau dekat sama ujian semester, gue butuh istirahat. Perlu konsentrasi belajar. Dan gue nggak mau sakit, Yan. Kebetulan ntar sore juga gue nggak bisa latihan. Nyokap gue bilang gue harus langsung pulang, ada acara di rumah. Yan, ada boneka Barbie, Yan. Eh, Yan, dia ngelirik lagi, Yan. Sur. Dia itu bukan ngelirik gue. Dia ngelirik mobil gue. Gue nggak ada cewek matre. So thank you lo, Yan. Dari mana lo tahu kalau dia itu cewek matre? Dikasih tahu. Gue tuh bisa bedain mana cewek yang benar-benar tulus, mana cewek yang basa-basi. Udah lo mau ikut nggak? Mau. Hitung-hitung. Ongkos jadi irit. Sebelah sana. Sebelah sana. Kirain setir kiri. Sudah dapat semua bahan-bahannya. Sudah dapat Nyonya besar. Tapi sekotak ini mau diapain Nyonya? Buang di keranjang. Ya dimasak, bego. Kamu siapin bumbu-bumbu yang lain. Biar saya yang masak. Ada acara apaan sih, Mah? Bela-belain masak sendiri segala. Mama mengundang makan malam Om Kris keluarga. Tumben. Dalam rangka apa, Mah? Desi baru pulang dari Kanada. Apa hubungannya dia sama kita? Oh, maksud Mama mau... Ya, Ian kan sebentar lagi selesai kuliah. Dan dia sudah saatnya memikirkan masa depan.
kamu? Pilek? Nggak ada bau di rumah ini, mah. Bau? Rumah mama kan selalu bersih, sayang. Maksud kamu bau apa? Bau makanan, mah. Lapar nih, dari tadi belum makan di kampus. Mama belikan sesuatu untuk kamu. Kamu pasti suka. Ayo ikut mama. Ayo, kita lihat ya. Apa yang mama belikan buat kamu hari ini? Lemper. Lemper banyak banget, mah. Gimana sih? Baju lagi. Nih, kamu pakai baju yang kuning nanti malam. Tadi mama bilang saya yang paling suka. Yang paling suka saya lemper, mah. Ini titipan dagangan lemper untuk hari ini. An, besok-besok mah gerak kalau ngirim lemper teh yang banyak ya. Soalnya kamari saja meni rebutan loh. Aduh, katanya teh lemper kamu teh enak pisan. Alhamdulillah, insya Allah ya. Nih, uangnya. Oh, iya. Alhamdulillah, makasih ya. Dihitung heula atuh. Nanti kalau kurang kan nggak enak. Oh, nggak perlu. Saya percaya kok sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Ini Neng, sepatu. Kayaknya sudah mau minta pensiun. Padahal baru kemarin disol. Sekarang yang sebelah malah bolong. Tandanya abang mesti beli sepatu baru, ya? Walah Neng. Untuk biaya makan dan sekolah anak-anak saja susah. Apalagi beli sepatu baru. Kayaknya nonsen. Sudah setengah jam saya pesan. Masa belum keluar juga sih pesanan saya? Gimana sih kamu? Emangnya udah pesen kali enggak? Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang nyatet pesanan saya. Siapa yang nyatet? Mana manajer kamu? Saya perlu bicara langsung dengan manajer di sini. Nyolot ya. Maaf, ada apa ya, Bu? Tanya aja sama pelayan bencong itu. Sebentar ya. Cici, Ibu itu pesan apa? Aduh Mbak, mana saya tahu. Di sini nggak ada. Ibu itu tuh yang pikun tuh. Maaf, Bu ya. Ibu bisa ulangi sekali lagi Ibu pesan apa? Kamu manajer apa bukan? Kan saya di sini. Saya perlu bicara dengan manajer kalian di sini, bukan pelayan seperti kamu. Mana manajer kamu? Ini bukan pertama kalinya ya kamu buat jengkel pelanggan. Maaf, Bu. Maaf. Gak ada gunanya kamu kerja di sini. Saya akan buatkan gaji kamu bulan ini. Maksud Ibu apa? Ibu mau pecat Cencen? Ya, sudah cukup saya beri kamu kesempatan. Paham? Ya maaf Bu, ya ampun gitu aja Ibu marah deh. Aduh Bu, Cencen swear janji sumpah nggak bakalan ngulangin kesalahan Cencen lagi Bu. Oh ya? Iya. Oh ya? Iya Ibu. Sudah berapa kali kamu janji sama saya? Ada yang kamu tepatin, ha? Ada? Janji-janji melulu. Nggak pernah beres. Maaf, Bu. Maaf kalau saya ikut campur, Bu. Tapi saya yakin kali ini pasti Cincin akan menepati janjinya, Bu. Pasti. Saya tahu kalau Cincin itu pelupa banget dia. Tapi dia nggak pernah absen. Rajin Bu, Selalu datang on time. berpenampilan rapi, Dan bersedia untuk lembur. kegemesin pula Bu. Diam kamu, berisik. Gini, Bu. Ini hanya sekedar usul, Bu. Bagaimana seandainya Cincin ditempatkan di posisi lain gitu loh, Bu. Maksud kamu? Misalnya sebagai penerima tamu. Nyalamin orang Bu. Ya udah, mulai sekarang kamu di bagian penerima tamu. Paham? Jadi Cencen nggak jadi dipecat Bu. Makasih. Harusnya kamu terima kasih sama Ana. Kalau bukan karena Ana, sudah saya pecat kamu. Oke. Ance, makasih Ance. Udah saya pergi. Dasar perawan tua. Cerewet pula. Mana mau laku? Nggak baik lagi maki-maki orang. Sebel deh Ance. Yuk ah. Bayar aja dulu. Mana? Apa? Pantesan nggak dengar itu ibu pesan apa. Dengerin Walkman terus. Selamat kerja, Cincin. Kamu inget Desi? Desianti, Desiani. Ada 12 Desi, mah. Bingung yang mana? Anaknya Om Kris. Oh,
Desi yang centil itu kan, Ma? Centil? Apa sih maksud kamu? Saya ini kan satu SMP sama dia, Ma. Itu tiap hari kerjanya nyisir, Ma. Nah, kalau nggak salah di sini kalau nggak salah. Itu ada pitaknya, Ma. Terus rambutnya juga ketombean, Ma. Sembarangan kamu ya. Desi sudah lulus sarjana hukum. Dan dia lulusan Kanada. Dan si Desi sudah siap untuk berkeluarga. Lika? Sorry, Ma. Oh, jadi Mama mau jodohin saya? Yang pasti kamu tidak akan kecewa dengan pilihan Mama. Ma, mendingan cariin jodoh buat Arman, Ma. Karena Arman yang harusnya lebih dulu kawin, bukan saya. Arman sibuk dengan bisnisnya di Amerika. Dan dia tidak mau diganggu dengan pernikahan. Saya juga masih kuliah, Ma. Kenapa saya disuruh kawin? Tapi kuliah kamu kan sebentar lagi kelar. Kamu juga butuh waktu yang banyak untuk bisa pacaran dengan si Desi. Kalau kuliah kamu sudah selesai, kamu bisa kawin dengan dia. Gitu kan, Ma? Ya. Nih, Bang. Loh, banyak amat, Neng. Kelebihan ini uangnya. Sengaja, Bang. Kan abis gajian. Bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Neng. Syukur-syukur bisa namain buat beli sepatu baru, Bang. Iya, Neng. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Menurut kartu ini, hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Maut? Maksudnya? Kalian akan tetap jadi suami istri, kecuali salah seorang di antara kalian meninggal dunia. Hah? Meninggal? Assalamualaikum, Bu. Anaknya? Ibu Eli punya anak gadis cantik itu kok nggak bilang-bilang sama saya? Anak saya, Ana, sudah punya calon suami. Calon suami. Kaget ya? Tino di mana? Tidak ada tangga. Kalau gitu sekarang Umi jemput Tino ya. Saya sholat dulu ya. Anak. Kamu itu jangan nyuruh seenaknya si Umi ya. Si Umi itu yang ngegaji saya, bukan kamu. Yang bisa ngasih perintah dia cuma saya. Hah? Kamu hanya numpang hidup di sini, tahu? Maaf, Bu. Ada apa sebenarnya, Bu? Kamu pakai nyuruh-nyuruh si Umi segala kan? Jemput Tino? Tino itu anak saya, si Umi itu jongos saya. Jadi kamu nggak usah sok ngurusin si Tino deh. Maaf, Bu. Saya kan cuma khawatir sama adik saya. Di luar itu kan sudah gelap, Bu. Sudah malam. Adik kamu? Heh, si Tino itu lahir dari dalam perut saya. Gak usah kamu sok pintar deh. Kalau kamu memang sayang sama si Tino, kenapa kamu bikin pincang dia? Heh? Ayo, jawab! Astagfirullahaladzim, Bu. Itu kan kecelakaan, bukan salah saya, Bu. Kecelakaan! Enak aja kamu. Itu memang salah kamu, Kak. Kamu itu memang ditakdirkan untuk pembawa sial dalam keluarga kamu. Bikin Tino pincang, bapak kamu sakit, bangkrut, dan mati. Astagfirullahaladzim. Hei, mana hasil dagangan minggu lalu? Mana? Cepat! Buruan! Alhamdulillah, katanya dagangan kita laku, Bu. Makanya, kamu itu kalau kerja yang rajin. Lebih banyak bikin dagangan, lebih banyak lakunya, lebih banyak untungnya. Tahu kamu, heh? Rezeki itu ada di tangan kita sendiri. Siapa yang lebih rajin dan lebih pintar, dia akan mendapatkan lebih banyak. Insya Allah, Bu. Saya akan selalu berdoa, Bu, ya, supaya kita banyak rezekinya, Bu, ya. Kalau kamu berdoa, jangan lupa minta uang sama Allah. Saya ini udah capek piara kamu, hah? Orang bilang anak itu bawa rezeki. Kamu malah sebaliknya, hah? Bikin sial aja dalam rumah ini. Hei, udah! Jangan nangis! Memang nasi kamu itu udah nempel di diri kamu dari kecil. Tidak akan luntur kena air mata. Lagi pula, saya tidak mau mata kamu itu bengkak. Besok ada tamu penting. Kamu besok nggak boleh terlambat ya. Sebelum jam 5 kamu harus sudah ada di rumah ini.
Ya Allah, ampunilah ibuku ya Allah, yang tidak percaya kepada takdirmu. Robik firli, wali-walidaya, walhamhum, kama rabbayani shakir. Amin ya Rabbal Alamin. Dijodohin. Kayak zaman Siti Nurbaya aja pakai dijor-jorin segala Yan. Sekarang ini zamannya Siti Nurhaliza. Seharusnya lu bisa cari sendiri jodoh lu, Taya. Monyet, gue serius nih. Gue harus bagaimana? Lu bercanda aja sih. Begini saja, pertama-tama lu harus lihat dulu orangnya, cantik atau tidak. Ah, kalau cantik? Kalau orangnya cantik, lo harus ikuti juga kata hati lu, Yan. Lo harus juga pakai namanya feeling, tak iya. Kalau wajahnya cantik, belum tentu juga hatinya cantik. Ya kan? Yan! Ya, nyokap gue udah manggil tuh. Ntar gue telepon lagi ya. Apalagi dia tahu persis akan bertemu dengan gadis secantik Desi. Sabar ya. Nah, ini putra saya yang nomor 2, Adrian. Santai ya, Tante. Tante duduk aja. Mamanya Desi. Adrian. Sorry loh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini siapa, Ma? Ini Desi, sayang. Desi, ini Adrian. Desi mana, Ma? Desi teman kamu yang dulu di SMP, masa nggak ingat? Kalau SMP yang namanya Desi itu teman saya cuma satu, Ma. Tapi seingat saya orangnya centil, terus ada pitaknya, sama ketombean, Bu. Itu memang Desi itu, tapi nggak ketombean loh. Ah, bener kan? Bener kan? Ada pitaknya kan? Masih ketombean nggak? Aduh, duh. Apa kabar, Adrian? sorry. Bercanda. Tante, sorry loh tadi keinjek kakinya. Apa kabar lu, Yan? Tadi sih baik, tapi begitu ngeliat lo jadi kurang baik nih. Nggak bercanda. Kelihatannya makanan sudah siap. Kita makan malam dulu yuk. Aduh, maaf Tante. Saya nggak biasa makan malam. Mulai jam 5 saya udah nggak makan lagi. Oh, kalau begitu sama dong dengan Lika. Adrian juga. Ma, lapar belum makan gimana? Mari kita makan dulu yuk. Baik, kamu di sini dulu ya. Iya, Ma. Ayo, Pak. Adit, kok malah tidur sih? Adit bangun. Adit. Kamu jangan mempermainkan Mama ya. Kok pikir Mama nggak tahu? Adit, bangun. Kalau tidak mau bangun, Mama buang semua permainan kamu ya. Jangan. Cepat pakaian. Iya. Boleh lihat tangannya? Tangan saya. Iya. Buat apa? Saya kan paranormal. Kamu paranormal. Saya setiap hari Jumat tuh bisa lihat setan. Kamu bisa lihat setan? Iya. Kamu bawa kaca nggak? Coba kamu ngaca. Terus? Kamu bisa lihat setan di situ. Bercanda. Sini, lihat dong. Coba lihat. Buat apa? Saya cuma pengen cek. Saya pegang tangan kamu tuh saya cuma pengen tahu kualitas barang yang mau saya beli. Barang? Maksud kamu barang apa? Kamu? Saya kamu anggap barang. Yan, Bercanda. Nah, ini putra saya yang bungsu, Adit. Kenalan sama Om Chris. Mari. Makanya lihat dong, pelit amat sih. Apa-apaan sih kamu? Kalau saya pegang dari tangannya, tangan kamu tuh mulus. Tapi kamu kayaknya nggak pernah kerja ya. Pasti kamu tuh tipe cewek yang pemalas. Senang dandan, terus juga senang shopping. Ma, Pa. Om, Tante, dipanggil.
sih kamu? Bikin malu mama aja. Sorry. Habis gue nggak seneng. Gue nggak mau dijodohin. Mama mencarikan pasangan buat kamu. Supaya kamu mendapat pendamping hidup itu yang baik. Gadis yang sempurna. Jadi menurut Mama Desi itu sempurna. Loh, dia cantik. Berpendidikan, lulusan luar negeri. Dan dari keluarga yang terpandang. Kurang apa lagi sih? Ada yang lupa. Ada satu sisi yang Mama lupa. Sisi apa lagi? Perasaan, Ma. Saya juga pengen jatuh cinta, Ma. Kamu nggak ngerti perasaan Mama. Mama ini sudah tua, Yan. Mama ingin melihat anak-anak Mama hidup bahagia, menikah, dan punya keluarga. Tapi kenapa saya yang jadi korban, Ma? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Adit, dia kan baru SMA. Arman sibuk bisnis di Amerika. Dan Lika baru saja bercerai. Kamu ingin punya impian, ingin merasakan nikmatnya jatuh cinta. Bagaimana dengan Mama? Kan Mama juga punya impian, Yan. Cuma kamu satu-satunya harapan Mama yang bisa memenuhi keinginan Mama. Oke. Saya akan wujudin impian Mama. Tapi Mama doain dong supaya saya dapat jodoh. Kalau soal jodoh mah, Mbak tinggal berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang soleh, Yang cakep yang beriman. dan juga yang ganteng. Iya, yang ganteng juga. Insya Allah kalau begitu mah Allah akan tunjukkan segera. Ariana mah tuh udah enak, banyak cowok yang ngantri. Kalau Mbak mah kayak lemper yang seminggu tidak laku, basi. Enggak lagi, insya Allah. Pokoknya saya bantuin doa deh biar cepet-cepet dapat jodoh ya. Tapi kamu juga jangan jual mahal atuh. Siapa yang jual mahal? Enggak lagi. Saya mah belum kepikiran soal itu. Masih mikirin lemper. Kenapa lu? Gak tahu, Yan. Semalam gue hujan-hujan dan langsung meriang, Yan. Tadi pagi gue bangun, pala gue langsung pusing. Lu manja lu kangen menyokap lu kan? Aduh, panas amat, Sur. Lu demam ya? Sur, kalau demam tinggi begini, itu kalau nggak tipes, demam berdarah, kalau nggak mau mati, Sur. Ih, percaya gue deh. Lu malah nyumpahin temen lu, Yan. Oh, sensitif amat sih. Yang jelas gue bukan demam berdarah, tapi demam bergairah. Mentang-mentang gue tinggal di rumah susun, memangnya gue nggak punya termometer. Padahal gue sudah minum obat, Yan. Tapi masih begini juga. Terus kalau lu minum obat kok masih panas begini? Lu salah minum obat kali. Enggak, Yan. Masalahnya, gue minum obat tapi belum makan, Yan. Mana bisa bekerja obatnya, Yan, kalau perut kosong. Ya udah, gue bikinin lu makanan deh, ya? Nggak ada yang bisa dimasak, Yan. Maksud lu? Ya, lu terpaksa harus belanja di pasar, Yan. Atau lebih praktisnya lagi, lu belikan saja gue makanan jadi di restoran, Yan. Loh, emang lu nggak ada telur? Apa kek daging, mie, gue masakin. Maklum, Yan. Nama juga anak rantau. Anak bujang. Gue setiap hari selalu cari makan di warung, Yan. Lebih praktis, nggak pakai cuci piring. Ya udah deh. Wah, ini baju kemarin nih gue tau banget. Ganti dulu, bau lagi. Kan masuk angin lo, tambah masuk angin. Masalahnya, gue nggak punya baju bersih, Yan. Baju bersih nggak ada gimana maksud lo? Gue nggak sempat cuci. Gue minta tolongin cuci baju gue, Yan. Masih banyak tuh cuciannya, Yan. Monyet lo. Emang lu pikir gue babu lo? Ya udah deh. Ach! Ach! Ance, tolong ya, gantiin Cen sebentar. Kenapa, Cen? Cen mau. Aduh. Selamat datang di Cafe Dedaunan, Mas. Mas? Silakan duduk, Mas. Terima kasih.
Inikah rasanya jatuh cinta? Jantung terasa deg-degan dan badan serasa melayang di udara. Permisi mas, mau pesen apa? Mas yang ganteng, coba deh, permisi ya. Ngagetin aja sih. Halo mas, selamat siang, good afternoon. Bisa saya bantu? Siapa teman kamu tadi itu? Teman saya yang mana ya? Itu yang barusan keluar. Yang mana mas? Yang barusan keluar. Yang mana mas? Ya udah, makasih ya, permisi. Mas, mau kemana? Ih, cakep-cakep bludek deh. Mas! Boleh kenalan nggak? Nama saya Ian. Nama kamu siapa? Kok diem aja sih? Saya cuma mau kenalan. Hati-hati mbak, zaman sekarang memang makin banyak laki-laki iseng. Dari mana aja kamu? Hah? Kamu tahu sekarang jam berapa? Bisnya bannya pecah, Bu. Dasar pembawa sial. Bus pun ketularan sial gara-gara kamu tumpangin. Isi bu. Tamu ibu udah datang. Siapa, Pak Rafi? Ya, ibu benar. Cepat ganti baju, malah bengong. Masa Neng Ana mau dijodohin sama laki-laki tua bangka kayak gitu? Ih, saya aja nggak mau. Keterlaluan banget sih, Ibu. Assalamualaikum. Ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya muncul juga. Nah, itu Pak Rafi. Ayo, kenalan. Kenalin. Oh. Ternyata orangnya lebih cantik dari fotonya. Apakah ada baju yang lebih seksi lagi? Isi ya bu. Astaga, Umi! Kenapa jadi begitu, Mi? Lihat tuh, baju Pak Rafiq basah semuanya. Maaf ya pak, sengaja. Maaf ya, Pak ya. Nanti saya ambilkan anduk buat bersihin pakaian Bapak ya. Ana, tolong ambilkan minum baru untuk Pak Rafiq ya. Ayo. Saya sengaja pak, mecahin gelas. Tuh. Kamu sengaja nyiram saya, ya? Iya, biar bapak nggak ketiban sial.
Maksud kamu apa? Hah? Sial apa? Emang Bapak belum tahu ya? Neng Ana itu pembawa sial, makanya mau disingkirin jauh-jauh dari rumah ini sama Bu Eli. Saya orang yang tidak percaya sama Tahyul. Si Bapak, saya ini orang lama di sini. Hanya sebentar, Bapak itu calon suami yang ke 17. Calon suami yang lain sudah pada mundur dengan teratur. Ada yang sakit keras, ada yang kecelakaan, dan ada yang meninggal. Meninggal? Karena Neng Ana itu memang pembawa sial. Udah cari aja calon yang lain kan banyak. Pak, ini anduk buat bersihin pakaian Bapak. Saya jadi nggak enak nih, Pak. Tidak apa-apa. Saya mau permisi saja. Permisi. Pak! Kamu memang tukang pembawa sial. Gara-gara kamu, usaha Bapak kamu bangkrut. Dan gara-gara kamu, kita harus tinggal di rumah susun yang kumuh ini. Juga gara-gara kamu, Bapak kamu meninggal dan Tino jadi pincang. Astagfirullahaladzim, Bu. Itu bukan salah saya. Itu semua udah takdir, Bu. Berani membantah lagi kamu. Hei, tahu apa kamu tentang takdir? Hei, tahu apa? Dengarin. Ibu lebih percaya pada kartu ramalan ibu. Dan kartu ramalan ibu bisa melihat nasib. Juga kartu ramalan ibu bisa merubah takdir. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim. Diam kamu! Hei anak, kamu dengar baik-baik ya. Kamu itu memang ditakdirkan lahir untuk pembawa sial. Kurang bukti apa lagi? Setiap pemunculan kamu selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semua penghuni rumah susun ini sudah pada tahu dan tidak mau dekat-dekat sama kamu karena takut ketiban sial. Kamu bakal jadi perawan tua. Tidak akan ada laki-laki yang mau kawin sama kamu. Katanya beli pizza. Kenapa malah jadinya nasi goreng, Yan? Gue jadi nggak konsen gara-gara cewek itu. Setahu gua, di kompleks rumah susun ini nggak ada yang oke cewek-ceweknya, Yan. Lo yakin itu cewek tinggal di kompleks ini juga? Sur, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Dia turun dari bus, aduh, betisnya mulus banget. Terus dia masuk ke kompleks rumah susun ini. Siapa ya? Yang pasti gue belum pernah kayak gini. Gue deg-degan tau gak? Mata gue tuh nggak pernah lepas ngeliatin dia terus. Dan gue yakin ini yang namanya jatuh cinta. Pas banget. Nyokap gue pengen gue buru-buru kawin. Pak Rafiq yang tadinya naksir sama kamu, mendadak mundur begitu ketemu sama kamu. Kenapa coba? Itu artinya memang nasib kamu itu sial. Bukan saja untuk orang lain, juga untuk diri kamu sendiri. Kamu nggak bakal laku, nggak bakal ada yang mau kawin sama kamu, dan kamu nggak bakal bisa keluar dari rumah ini. Lama-lama rumah ini jadi rumah sial. Mana? Oh, yang itu orangnya, Yan. Lo kenal dia nggak, Sur? Dia memang cantik, Yan. Tapi sebaiknya lu nggak usah dekat-dekat sama dia, Yan. Maksud lo dia udah punya pacar? Bukan. Yang jelas, seluruh penghuni komplek rumah susun ini nggak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Karena dia sudah dicap sebagai perempuan pembawa sial, Tay. Ngomong pelan-pelan aja, kenapa sih? Maksud lo apa? Yang jelas, dimanapun dia berada, pasti terlalu terjadi kejadian-kejadian aneh, Yan. Dan kejadian-kejadian buruk. Dan sudah banyak buktinya, Yan. Sebaiknya, lupakan saja niat lu untuk sama Sienna. Ana